Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar melafazkan surah Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali ya. Karena salah satu rukun dalam sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan Al-Fatihahnya kita belum betul, maka belum sempurna sholat kita. Dan kita belajar surat Al-Fatihah supaya bagus ya Al-Fatihahnya, karena nanti kita akan bawa ke dalam sholat-sholat kita. Yuk kita mulai baca surat Al-Fatihahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah panjang pendeknya, karena banyak diantara kita yang mengabaikan panjang pendek dari surah Al-Fatihah. Terus makhraj hurufnya, yaitu tempat keluarnya huruf. Terus selanjutnya adalah tajwidnya. Apa itu tajwid? Yaitu hukum-hukum yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kita akan mulai buka ya satu persatu dari surah Al-Fatihah ini, supaya kita lebih bagus ya bacaannya, karena nanti kita akan bawa ke dalam sholat-sholat kita. Yang pertama adalah basmalah ya. Ketika kita melafazkan basmalah, sempurnakan makhrajnya. Bis. Di situ ada kasroh. Nah, kasroh itu berbunyi i. Jadi i itu dia harus menarik bibir kita ke belakang ya. I. Nah, itu sempurnanya huruf yang berharokat kasroh. Terus kalau a, maka dia harus terbuka. A. Jadi tidak boleh jadi harus dibuka. A. Nah, begitu juga dengan lafaz domah. Domah itu dia harus membulatkan bibir kita. U. A'udzu. Nah, itu dia harus benar-benar bulat. Karena kalau belum membulatkan bibir, dia belum sempurna harokat domahnya. Jadi untuk lafaz u, dia harus membulatkan bibir. U. Nah, kita balik lagi ke lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di panjang pendeknya ya, karena panjang pendek ini kadang orang bingung. Dua harokat. Nah, dua harokat itu seperti apa? Nah, dua harokat itu kalau yang masih bingung ya, cukup diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu standar dua harokat. Jadi kalau misalnya ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berlebihan ya. Jadi itu lebih dari dua. Jadi yang betul itu Bismillahirrahmanirrahim.
seperti itu untuk basmalah ya. Jadi untuk panjang pendeknya cukup segitu saja, 2 harokat. Terus bismillah, sin usahakan mendesis. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ha bersih ya, dia harus benar-benar keluar dengan bersih, tidak ada tapi dia benar-benar ha. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk huruf ha berusaha untuk bersih. Lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk ayat kedua ini alhamdulillah. Nah, di sini banyak ya yang ketika mengucapkan lam sukun ini dia kayak mantul seperti qalqalah, padahal lam sukun itu tidak termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu hanya ada 5 ya. Kalau kita untuk mempermudah menghafal apa huruf-huruf qalqalah, biasanya sudah disingkat jadi ba, ju, di, to, ko. Ba berarti ba, huruf ba. Ju berarti huruf ja. Terus di berarti huruf da. Po berarti huruf po, sama ko berarti huruf qaf. Nah, disingkat menjadi baju di toko, supaya itu untuk mempermudah kita untuk menghafal apa saja huruf-huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah ini dia harus dipantulkan ya, misalkan ab, aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau lam tidak termasuk huruf qalqalah, jadi dia cukup ditekan saja, dia tidak perlu harus dipantulkan. Alhamdu, jadi bukan alhamdu. Nah, kalau udah alhamdu berarti dia masuk qalqalah, padahal dia lam di sini dia bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi perhatikan di huruf lamnya. Alhamdu, ha balik lagi dia harus bersih ya. Alhamdu, mim dia harus mengatupkan bibir. Alhamdulillah, du seperti tadi di awal ya, ketika melafazkan domah maka dia harus membulat. Alhamdu, du ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu standar panjangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di huruf ain ya. Ain itu letaknya berdekatan sekali dengan ha. Nah, itu berdekatan, jadi bukan a. Kalau a itu hamzah atau yang biasa kita sebut alif ya. Nah, kalau a atau ain dia letaknya berdekatan atau makhrajnya berdekatan dengan huruf ha. Jadi kalau misalkan kita mau belajar huruf ain maka kita ha-nya dibetulkan dulu, ha. Nah, itu mendekati ya. Jadi insya Allah itu sudah betul. Lanjut ke ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf ro dia tidak terlalu bergetar ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, panjang pendeknya diperhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ma-nya cukup 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau untuk him dia panjang ya, karena di situ ada mad alif disukun, jadi dia panjang. Terus lanjut ke ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Perhatikan di ma panjang 2, terus liki dia tidak panjang, jadi cukup maliki. Nah, terus yaumiddin. Yau di situ ada madlen ya, atau wawu sukun diikuti wawu sukun, sebelumnya ada fathah, maka dia bunyinya yau, au. Nah, di situ ketika u maka dia membulat. Yaumid,
yaumiddin. Da, perhatikan huruf da juga karena ada di daerah tertentu maka dia bilangnya da ya. Nah, jadi di sini adalah da, yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tetap ya, harus ditarik ke belakang supaya i-nya lebih sempurna. Maliki yaumiddin. Lanjut ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, di situ ada tasdid ya, jadi harus diperhatikan, ditekan. Iya, didobel ya, didobel ya-nya jadi seperti ada dua. Iyyaka na'budu, ka tidak boleh ka. Jadi dia ada seperti ada nafas yang keluar, ada angin yang keluar dari huruf K, jadi tidak juga K, enggak seperti itu juga, jadi itu berlebihan juga. Jadi cukup K, dia tipis K. Iya karena asal jangan K, jangan terlalu ke belakang, jadi tidak juga terlalu ke depan K gitu, enggak ya, jadi yang sedang-sedang saja. Iya karena budu, nah tetap membulatkan budu, jadi ketika budu dia balik dulu baru ke depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi enggak budu, jadi budunya itu dia balik dulu baru ke depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in, ain perhatikan di situ ya. Kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang diperhatikan di ihdinas siratal mustaqim? Di situ ada sa. Ya, sa. Sama-sama seperti sin ya, cuman dia agak melengkung lidahnya. So, kalau sin itu kan dia datar. Nah, sama-sama mendesis, cuman desisnya tidak terlalu banyak seperti shin atau sin. Nah, di sini huruf so ini dia melengkung atau apa ya? Lebih ini ya, lebih dilengkungkan lagi. Kalau sin itu kan dia datar lidahnya. Nah, kalau so ini dia melengkung. So, ihdinas siratal mustaqim. To ya banyak agak kesulitan ya seorang itu melafazkan huruf to. Nah, kita sama-sama belajar. To dia pangkal lidahnya dinaikkan. To, jadi dia bersih ya, tidak ada nafas yang keluar. Nah, kalau to dia benar-benar bersih. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ko, perhatikan ya, ko tidak juga terlalu nah enggak seperti itu, jadi hanya sedang-sedang saja. Ko asal dia sudah penempatannya ada di tempatnya atau tempat keluarnya huruf, maka itu sudah betul. Jadi tidak yang tidak juga seperti itu, tapi cukup sedikit saja. Ko tidak juga ko, karena kalau ko berarti dia mendekati ke huruf kaf. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang harus diperhatikan di surat terakhir, di ayat terakhir, yaitu siratal ladzi, ta, perhatikan huruf ta ya. Siratal ladzi, di awal ada sad ya, sad. Siratal ladzi, za dia tidak boleh siratal ladzi, tapi siratal ladzi, zi dia boleh digigit lidahnya sedikit, tapi tidak terlalu digigit banget, dia hanya ditempelkan saja. Zi siratal ladzi na an'amta. Perhatikan di nun ya, nun sukun dia tidak boleh an'amta, tapi an'amta. Yang pertama a, yang kedua ain.
an'amta. Jadi tidak boleh an'amta, tidak, tapi an'amta alaihim. ta juga tidak boleh ta, tapi ta, bukan ta, tapi ta. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Perhatikan di huruf gha sukun, banyak dari kita tuh ya suka mantul juga. Nah, jadi perhatikan, selalu diingat-ingat huruf qalqalah. Baju di toko. Jadi hanya itu saja, selain itu tidak boleh dipantulkan. Ya, jadi gha pun tidak boleh. Maghdubi tidak boleh. Maghdubi. Nah, jadi perhatikan ya, maghdubi. Do juga banyak yang merasa kesulitan melafazkan do, jadi memang harus sering latihan supaya bisa menyempurnakan huruf do, terutama huruf-huruf yang agak sulit ya. Do, lo, sama so, lo. Nah, ketika kita melafazkan huruf-huruf yang seperti bunyinya o, dia tidak harus memonyongkan bibir ya. Jadi seperti biasa lo, jadi cukup pangkal lidahnya yang dinaikkan, nanti dia akan membentuk o sendiri. Jadi tidak perlu do, tidak boleh memonyongkan bibir, karena yang harus dimonyongkan bibir itu cuman lafaz u dan waw, wa, huruf wa itu doang. Jadi selain itu kayak ro dia tidak boleh ro, terus so tidak boleh, tapi so, do, wo ya. Jadi tidak boleh membulatkan atau memonyongkan bibir ketika huruf yang berbunyi o, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia manjang dulu, baru nanti langsung ke lamnya kan dia ada tasdid, jadi di lamnya ada double. Waladdallin. Perhatikan, tidak boleh waladdallin, tidak ya, tidak memonyongkan bibir atau membulatkan bibir, tapi dia cukup dinaikkan pangkalnya, insya Allah nanti dia sudah membentuk o sendiri. Nah, seperti itu ya cara melafazkan surat Al-Fatihah yang insya Allah kita sama-sama belajar terus memperbaiki bacaan surah-surah dalam Al-Quran kita, karena insya Allah setiap huruf yang kita baca ada nilainya, ada kebaikannya. Jika satu huruf Allah ganti dengan 10 kebaikan, terbayang nggak? Satu basmalah itu berapa huruf? Berarti berapa kebaikan yang akan kita dapat. Nah, itu artinya ya kita harus terus belajar memperbaiki bacaan salat kita, terus memperbaiki bacaan surat-surat kita yang nanti kita akan bawa ke dalam salat-salat kita ya. Demikian ya dari saya, semoga manfaat dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada kebaikan semoga kita bisa merasakannya bersama-sama. Nah, semua datangnya dari Allah dan kesalahan semua datang dari saya pribadi. Jadi saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.